Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Maka bunda sayang, jadi orang baik jangan pernah berhenti. Maka jangan pernah bersedih ketika kebaikanmu tidak dihargai oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Bapak, tema kita hari ini adalah lakukan perbuatan baik untuk balasan baik. Setiap kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Dan orang yang sibuk dengan kebaikan itu, maka balasannya juga adalah kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu sebesar bidhi dzarrah, maka Allah akan balas kebaikan pula. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, walaupun keburukan itu sebesar bidhi dzarrah, maka Allah akan balas dengan keburukan juga. Maka pertanyaannya, jadi orang baik itu harus tidak? Harus. Berbuat baik itu harus tidak? Harus. Dan hakikatnya kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi berbuat baik itu untuk kitanya. Betul? Iya. Maka dalam ayat yang lain Allah sampaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kamu yang melakukannya. Dan jika kamu berbuat buruk, sesungguhnya keburukan pun akan kembali kepada kamu yang melakukannya. Makanya ini rumus. Berbuat baik itu bukan untuk orang lain, betul? Tapi untuk siapa? Diri sendiri. Berarti pertanyaannya, dipuji oleh orang lain itu penting atau tidak? Dihargai oleh orang lain dari kebaikan kita penting tidak? Disanjung, dimuliakan oleh manusia penting tidak? Tidak penting. Surga neraka tak ditentukan oleh penilaian manusia. Orang muji kita semua belum tentu masuk surga. Orang menghina kita semua belum tentu kita masuk neraka. Betul? Kita berbuat baik bukan untuk orang lain, hakikatnya untuk kita sendiri. Kalau dunia nggak dapat balasannya, pasti nanti di akhirat dapat balasannya. Berarti sekarang, apakah ada kebaikan yang sia-sia? Jawab, apakah ada kebaikan yang sia-sia? Apakah ada kebaikan yang tidak bermanfaat? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Maka bunda sayang, jadi orang baik jangan pernah berhenti. Maka jangan pernah bersedih ketika kebaikanmu tidak dihargai oleh orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang siapa yang bertanya? Ya, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ayu dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Cipinang Muara, Jakarta Timur. Saya mau cerita. Boleh. Jujur, saya pernah kecewa dengan ibu karena dia meninggalkan saya di rumah bibi dan dia meninggalkan saya, dan demi saya bisa hidup dan numpang di rumah bibi, saya melakukan pekerjaan rumah, mencuci baju dan lain-lain. Setelah saya dewasa, saya menikah, saya lepas komunikasi dengan ibu saya. Dalam proses itu saya hamil, saya melahirkan, namun saya mengalami kendala dan bayi saya sungsang. Dan suami saya mendatangi Pak Ustadz atau Pak Kiai
beliau mengatakan bahwa saya harus meminum air dari pencucian dari kaki ibu saya. Dan setelah itu saya alhamdulillah proses melahirkan saya lancar. Pertanyaan saya, apakah harus melewati proses seperti itu? Sedangkan ibu saya telah menelantarkan saya, tidak merawat saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, haruskah seperti itu? Ya nggak tahu saya juga. Bunda kalau punya salah sama Allah, sikapnya taubat. Sikapnya apa? Taubat itu akan diterima, syaratnya 3. 1. Menyesal. 2. Berhenti. 3. Berjanji. Taubat sama Allah minta ampun, betul? Dalam taubat minta ampun kudu ada penyesalan. Nyesel dulu berbuat buruk, betul? 2. Kalau udah tahu salah, berhenti. Tinggalin, jauhin, stop, berhenti, berjanji, baru setelah berhenti berjanji. Maksudnya apa? Berjanji ke depan mau lebih baik. Kalau masih ada salah ke manusia, baru nanti. Yang keempat, minta maaf. Apa? Minta maaf. Kalau orang bikin salah kita, maafin. Kalau kita bikin salah ke orang, minta maaf. Kalau orang nyakitin kita, maafin. Tadi Bunda boleh jadi selama ini mungkin ibunya menelantarkan, betul? Beliau kesel, manusiawi, iya kan? Tapi seorang anak tetap harus berbakti kepada siapa? Orang tua. Maka Bunda maafin orang tua, maafin ibu. Apakah harus minum cucian air, apa tadi teh? Minum kakinya ibunya. Minum kaki. Minum air cucian kaki ibunya. Saya kira kalau saya ditanya, saya tidak di situ. Cukup minta maaf, maafin dan berbuat baik sama ibu. Jelas? Mudah-mudahan kita semua jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Dan pertanyaan selanjutnya silakan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Fauzia. Nenden. Saya dari Majelis Taklim Miftahur Rasyad, Bandung. Bandung, baik. Begini, kan ada peribahasa ya, buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Tergantung. Kalau tukang buahnya bawa ke pasar, jauh jatuh. Jatuh. Jadi tergantung. Tergantung. Ada orang kan situ lihat sih. Ya. Jadi kalau buahnya bawa ke pasar, Pasar udah sampai pasar. Udah jauh dari pohonnya. Udah beda banget ya pas itu. Jadi tergantung. Tergantung. Iya. Ada pepatah. Akhirnya sih tadi saya nggak diajak ya selain. Nanti saya diundang lagi aja ya Pak ya. Kita lagi. Iya. Iya, bercanda ya. Peribahasa, buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Oke. Tapi kenapa akhir-akhir ini itu banyak kejadiannya yang orang tuanya itu baik banget, tapi anaknya itu malah jadi cobaan gitu buat orang tuanya. Kayak ada di tetangga saya di rumah. Contoh ya. Orang tuanya itu udah baik banget, bahkan udah pergi haji dua-duanya. Ini orang tetangga apa? Keluarga kamu? Tetangga. Tapi anaknya malah kena narkoba. Nah itu gimana hukumnya? Apakah itu menjadi karma atau itu adalah sebuah ujian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Bapak. Anak itu dalam keluarga ada 4 statusnya. Jadi ketika anak itu tumbuh besar, anak itu berpotensi ada 4 statusnya. 1, anak itu bisa jadi perhiasan bagi keluarganya. Jadi kebanggaan. Ada nggak? Ada. Anak ranking 1 di sekolah, yang bangga siapa? Anak ngafal Quran, yang bangga siapa?
Anak berprestasi, orang pada ngomongin, tuh anak pinter amat anaknya. Jadi perhiasan. 2, anak jadi qurrata ayun, penyejuk hati, penyejuk mata. Ahilman Bang Bedu di luar ada masalah, capek kerja, pulang ke rumah lihat anak, tenang tidak? Saya pulang ke rumah yang dicari anak saya atau istri saya? Ayo. Jangan sembarangan Bu, ntar istrinya mana Bu? Tapi mohon izin, mohon maaf, biasanya kalau udah punya anak, apalagi anaknya baru satu dan satu-satunya, kadang yang ditanya bukan istri tapi siapa? Kita suami istri, mohon maaf, mungkin ada konflik, ada beda pendapat, ada masalah. Yang ngedemin siapa? Anak jadi qurrata ayun. Orang tua buat anak berangkat pagi, pulang pagi, kaki di kepala, kepala mau capek ngapa-ngapain untuk siapa? Qurrata ayun. Tapi mohon maaf, yang ketiga, yang keempat, kata Quran, anak itu bisa jadi fitnah bagi keluarganya. Mohon maaf, anaknya narkoba, yang dibahas siapa? Orang tuanya. Yang dicari siapa? Orang tuanya. Dan nauzubillah, yang keempat, anak jadi musuh bagi orang tuanya. Maka tadi Teteh bertanya, Aa, kok ada orang tuanya udah baik tapi anaknya barangkali tidak sesuai dengan keadaan orang tuanya. Itu ujian, fitnah bagi orang tua. Maka iman itu tak dapat diwariskan kan? Tidak lantas bapaknya ustadz, anaknya jadi ustadz. Tidak lantas ketika orang tuanya baik, anaknya juga kemudian otomatis baik. Belum tentu. Pada akhirnya pendidikan, lingkungan, doa dari orang tua kepada anak penting atau tidak? Maka semua orang diuji dengan ujian masing-masing. Nabi Nuh baik tidak? Soleh tidak? Beriman tidak? Tapi diuji tidak? Istrinya durhaka, anak pertamanya durhaka. Padahal bapaknya apa tadi? Nabi. Diuji tidak? Artinya tidak ada jaminan. Sekaligus ini jadi pelajaran buat kita. Jadi orang tua tuh susahnya minta ampun. Betul? Banyak orang tua pengen punya anak yang soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Berarti rumusnya, solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Artinya teruslah berdoa kepada Allah dan bimbinglah anak kita. Mudah-mudahan semua anak kita menjadi anak-anak yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Dan pertanyaannya dari Lisa Nisa. Saya mau cerita. Saya sudah bernikah dengan suami saya selama 10 tahun. Sebelumnya kami telah berpacaran 7 tahun. Jadi totalnya saya kenal suami saya 17 tahun. Tapi setahun belakangan ini suami saya ketahuan berkhianat dan selingkuh dengan beberapa perempuan sampai nauzubillah min dzalik, sampai berzina. Saya sudah maafkan, tapi ternyata suami saya melakukannya lagi. Pertanyaannya, apakah saya salah jika selalu bersikap sabar sehingga suami justru tidak jera-jera dengan perbuatannya? Dan hukumnya apa untuk suami saya yang bersikap seperti itu kepada istrinya? Bunda, Bapak, Bunda, semua kita itu punya masa lalu, betul? Masa lalu itu kadang bukan untuk dilupakan, tapi untuk diambil pelajaran sebagai cerminan untuk kebaikan di waktu yang akan datang. Manusia itu akan hidup di 3 waktu. 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Masa lalu sudah berlalu, jangan terlalu disesali. Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang masih menghidupkan masa lalunya, padahal dia sudah pergi dalam kehidupannya. 2 masa kini sedang kita jalani. Nikmati, jalani. Dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Ketika beramal, ikhlas. Ketika ada takdir, ridho, turumus. Jelas?
Masa depan belum terjadi, jangan terlalu dikhawatirkan. Sekarang tadi yang bertanya tentang kesalahan suaminya. Ayo, suami punya masa lalu pasti. Tanya ke depan mau seperti apa? Mau terus begini atau mau berubah? Kalau dia mau berubah, komitmen, konsisten, sungguh-sungguh, maafkan, sabar, jalani. Sama kayak begini Bang Bedu. Ya. Ada orang lewat sebuah tempat, tiba-tiba genteng jatuh. Jatuh. Berapa sih yang jatuh gentengnya tuh? Kencang amat. Banyak. Genteng jatuh. Dor. Terus dia bilang gini, harusnya ini genteng gak jatuh. Harusnya gak jatuh. Udah jatuh belum? Udah Benjol tarang ibu. Ibu masih bilang harusnya gak jatuh. Udah jatuh. gentengnya genteng beton lagi ya. Jadi kenceng suaranya kan? Nggak usah disesali. Artinya tadi yang ditanyakan, cek dia pernah berbuat salah, oke. Dia pernah berkhianat, oke. Mau berubah? Berarti ini orangnya. Seperti ini orangnya. Sendirian yang jawab. Mau berubah? Kalau mau berubah, mau memperbaiki diri, mau lebih baik, oke, maafkan, jalan lagi. Betul? Tapi kalau sudah berkali-kali dimaafin, berbuat lagi, dimaafin, berbuat lagi, dimaafin, berbuat lagi, apalagi mohon maaf penyakitnya yang tadi tuh, selingkuh, berkhianat. Kalau sudah dimaafin, gitu lagi, dimaafin, gitu lagi, dimaafin. Gimana Madu? baru kali ini tahu koreografinya. Jadi rasanya kita harus punya sikap, betul? Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Kita sibuk mempertahankan, tapi dia sibuk menyakiti perasaan. Iya apa iya? Betul apa betul? Mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ahilman. Bahayanya kalau ingin melupakan mantan, kata mau direunian, nah itu pusing gitu. Reunian SMA, SMP, Beduk ya, beduk kan? Wati, Ini beduk kan? iya, yang dulu ketua OSIS. Aku nggak nyangka loh kamu sekarang jadi apa? Jadi rusak. Aduh ya Allah. 8 bulan Bu. Emang saya hamil. Ini belum diet aja saya Bu. Oke, sekarang siapa mau bertanya? Ya, oke Bu, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya dari Majelis Taklim Fatimah Al-Jahra, Jamblang, Cirebon. Ibu orangnya nggak pernah nolak ya Bu ya? Kenapa? Ya. Saya mau curhat. Curhat. Boleh. Keluarga saya ekonomi yang agak kurang. Jadi ibu saya tuh sering dihina. Tapi anehnya ibu saya tuh tidak merasa marah atau sakit hati pada orang yang menyakitinya. Anehnya yang merasa sakit hati itu saya. Jadi saya tuh selalu mendoakan orang yang Menyakiti ibunya. ibu saya. Iya. Dan doa yang saya panjatkan itu ajaibnya terkabul. Hingga orang yang menyakiti ibu saya itu mendapat Karma, balasan. timpal. Ya Allah. Pertanyaannya apa benar doa orang yang tersakiti itu cepat terkabulnya gitu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang yang paling berat saat orang menghina itu bukan menghina kita, tapi menghina orang tua kita. Orang tua kita yang dihina, kita yang sakit hati. Wajar tidak?
manusiawi, wajar. Maka kemudian bunda tadi bertanya, ketika ibu saya dihina, saya yang sakit hati, saya yang marah. Ibu sabar, betul? Ibu kuat, tapi kita anak kadang gak kuat, betul? Sampai kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membalas orang yang menyakiti ibu kita. Apakah doa orang yang terzolimi itu dikabulkan Allah? Iya. Salah satu doa yang mustajab adalah da'watul mazlum, doanya orang yang sedang tersakiti. Cara membalas dendam terbaik bukan membalasnya, tapi buktikan bahwa kita akan bisa membuktikan kepada semua orang tentang apa yang pernah orang rendahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita semua. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Radia Mardiati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cipinang Muara, Jakarta Timur. Maaf ya, saya mau bertanya itu tapi di luar tema ya. Di luar tema. Asal jangan di luar masjid, Bu, tadi Ibu akan dengeran. Apalagi di luar hutan. Apalagi di luar hutan, lagi beli rotan lagi saya aja gitu, dan Bu susah. Di luar tema, boleh Bunda silahkan. Matematika manusia kan sama matematika Allah itu beda ya, Ustaz? Beda. Iya. Nah, Berarti Ibu pintar matematika dong kayak gini. Coba, Ustaz juga ada pertanyaan Bu. Ayo. Kodok, Kodok. lompat. Ya lompat kodok, Pak. Iya. Kalau kodok ini fashion show dia. Kodok lompat. Kodok lompat. Mau nyebrang ke sungai. Nyebrang sungai ya. Sungainya 10 meter. Sungai 10 meter. Sekali kodok loncat 1 meter. Iya. Berapa kali loncat biar kodok nyampe ke sana? 10. 10. 10. 10. 10. Yang benar boleh pulang. 10. Ya. 10. Ayo. Bunda berapa? 10. Kok 10? Kan 10 meter. Jadi 1 kali? 10 kali loncat. Jawabannya tahu nggak? Nah. 1. Kok 1? Lompatnya sekali. Sini berenang. Iya. Bener nggak? Sekali. Ya. Berenang. Ibu kita coba nih. Ada lagi satu lagi tanya deh. Nih, ada bebek. Bebek. Ya, ada bebek 2. 2. Dikali 10 berapa? 20. Salah. Kenapa? Ada bebek 2 dikali 10 berapa? 20. Salah. 12. Kenapa 12? Kan bebek 2 dikali ada 10 no, dikali tuh. 12 ya. Dah. Makasih Ibu, udah pertanyaannya Ibu. Ibu belum pertanyaannya. Ya, silakan Bu, pertanyaan Ibu apa Bu? Kan di luar tema kan? Iya, luar tema. Ini kodok atau bebek nih? Ayo silakan Bu. Matematika. matematika. Jadi matematika Allah kan sama matematika manusia itu beda. Beda. Ustaz. Beda. Ibarat saya punya uang 100. Terus apa nih? 100.000. Saya sedekahkan ke Om Bedu nih misalnya. Alhamdulillah, makasih Bu. Saya sedekahin. Terus Saya sedekahkan 20.000. Sisanya berapa? Tebak-tebak. 80.000. Nah itu sisanya 80.000 Ustaz. Iya. Nah kalau misalnya itu kan kalau kata-kata orang tuh kalau mau disedekahin langsung berlipat Iya. sedekahnya dikasih. Nah kalau misalnya itu pertanyaan saya gini Ustaz, apakah dengan bersedekah dengan niatan itu, apakah secara langsung Ustaz, saya maunya tuh secara langsung dikasih lagi. kalau langsung bukan sedekah. Namanya jual beli itu Namanya transaksi, Ibu. Tapi memang Allah kan menawarkan yang namanya maukah kau berniat. Iya. Itu ada ya. Kalau kita berbuat baik 10 kali lipat. Ya kan, bahkan sampai 70 kali lipat. Tapi ibunya maunya cash. Langsung. Nggak pakai kris Pak Ibu. Cash. Kris. Jadi ibu sedekah, mana balikin saya? Gitu kan maunya. Apakah itu Ustaz? Salah dong. Nggak bisa.
Oh, main langsung aja. Itu namanya bukan sedekah. Namanya Nukerin apa? duit namanya, Bu. Nukerin duit. Kalau langsung. Pertanyaan Ibu, Ya pertanyaannya seperti itu tak. Apakah dengan sedekah itu salah. maksudnya niatan saya itu secara langsung itu bersedekahnya. Pertanyaannya salah. Salahkah? Salah. Jadi berkali-kali juga tetap salah. Jadi ibu niat 20.000 kan, Ya. pengen balik 10 kali lipat, tapi pengen langsung. Nah, biasanya Om Bedu biasa kan langsung ngasih. Itu namanya bukan sedekah, malak itu namanya. Itu namanya mau minta duit. Ini saya sedekah 20.000, Balikin 10 kali lipat 200.000. Kan saya dapat 20.000, dapat 280.000. Maka kembalian tadi 80.000 tuh. Ya Baik, Ustadz ya. baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener-bener di luar tembak, katanya mau nukerin duit. Bunda, 4 prinsip sedekah terbaik. Ada berapa? 1, sedekah yang terbaik. Bunda, kalau sedekah biasanya yang terbaik atau yang tersisa? Ayo jawab. Bunda punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50 20 10. Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. Uangnya nambah lagi 87.000 5 lembar. 50 20 10 5.000 2.000. Ingat, itu bukan prinsip sedekah yang terbaik, betul? 2, sedekah harus ikhlas. Mengharap balasannya bukan dari orang yang kita sedekahi, tapi balasannya dari siapa? Jadi ibu nggak boleh bilang kayak tadi, Bang Bedu saya kasih 20.000. Ngasihnya 100.000 lagi ya. 20.000 kasih buat saya. Ya. Balikin berharap 10 kali lipat. Balikin. 20 kali 100, 20 kali 10, 200.000. Apa kalian 80? Untuk banget, Bu. 280.000. Jadi ibu berbuat baik ke Bang Bedu, jangan berharap kebaikan dari Bang saya. Bedu, tapi dari siapa? Ya Allah. Jelas apa jelas? 3, tidak boleh mengungkit-ngungkit kebaikan sedekah. Contoh, dulu Bedu, kalau bukan saya yang ngasih makan, nggak bakal begitu. Gimana nggak begini dikasih makannya tumpang, Bu? Jadi diungkit kebaikan, nggak boleh. Orang yang suka ngungkit kebaikan sama seperti orang yang lagi bikin rumah-rumahan di pasir, tiba-tiba datang apa? Ombak. Habis tidak? Hancur tidak? Hilang tidak? Bunda jangan suka ngungkit kebaikan. Kalau nggak ada, jangan. Dan yang keempat, ya, setelah kita tadi apa? Yang terbaik, kemudian ikhlas, kemudian tidak diungkit-ungkit, dan yang keempat, biasakan tidak diketahui oleh orang lain. Ibaratnya sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Sekarang mas ngasih tangan kanan, tangan kiri update status. Ujungnya semua orang jadi tahu. Alhamdulillah Jumat barokah. Cekrek nasi, cekrek air minum, cekrek duit. Jadi harus ada yang disembunyikan. Tidak harus semua orang tahu kebaikan kita. Betul? Tapi boleh nggak kalau kita posting biar jadi syiar, jadi motivasi? Boleh. Terutama yang menyangkut harta milik umat. Harus dipublikasikan. Misalnya Bunda ngumpulin dana buat bikin apa, harus dipublikasikan. Dapatnya dari mana, hasilnya berapa, dipakai apa, harus dipublikasikan. Jadi yang membalas kebaikan sedekah bukan manusia, tapi siapa? Matematika manusia enggak ketemu, tapi matematika Allah, sekali engkau memberi,
Allah akan ganti 10 kali lipat, bahkan lebih daripada 10 kali lipat. Insya Allah. Ada pertanyaan dari netizen nih, A. Netizen lagi, silakan. Ya, dari jamaah nih ya, ada di rumah. Dari Putri Eva Dwi Zaki 2. Ya. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Izin tanya, A. Kalau suami sudah tidak memberikan nafkah uang kepada istri dan hanya memberikan nafkah sesuai kebutuhan yang dijatah, ini apa hukumnya, ya? Silakan, A. Bunda. Bapak. Seorang suami memberi nafkah kepada keluarga itu hukumnya wajib. Nafkah dibagi 2. 1 ada yang disebut dengan nafkah lahir, 2 nafkah batin. Nafkah lahir dibagi 3, sandang, pangan, papan. Sandang urusan pakaian yang kita kenakan, pangan urusan yang kita makan, papan tempat tinggal urusan yang kita tinggalkan. Harus kewajiban bagi seorang suami. Ustadz, saya punya istri tuh Ustadz, kalau dikasih uang banyak cepet habis, kalau dikasih uang dikit nggak cukup, pusing. Bener, pusing. Dikasih uang banyak habis, dikasih uang dikit nggak cukup. Ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Kamera ada saya. Yang mana orangnya? Oh di kamera. Ya, Istri kamera. Bang Bedu berarti. Jangan dikasih tahu. Jangan dibocorin. Ini bocorin. Yeah. Jadi mohon maaf, berarti kita sebagai istri kudu pinter mengelola keuangan, iya? Tapi sekarang mohon maaf, boleh jadi yang nanya tadi punya istrinya agak sulit mengelola keuangan. Boleh nggak dijatah sama suami? Boleh. Maka lihat dulu kondisinya. Boleh jadi seorang suami memang ngasih jatah itu karena tahu karakter istrinya sulit mengelola keuangan, suka nggak kuat, ada promo online dikit belanja, Check out. padahal kebutuhan keluarganya yang lain masih ada. Betul? Boleh dijatah? Harus dijatah? Harus. Suami itu menolong dan menjaga ibu istrinya agar tidak mengelola keuangan dengan cara yang buruk. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi istri saya mah pandai ngelola keuangan teh. Kalau banyak hemat, kalau dikit cukup. Kalau begitu mah serahkan semua kepada istri. Kalau istrinya begitu ya, Kalau istri yang begitu, makanya ibu sama suami minta nggak usah banyak, minta cukup aja. Pas mau beli skincare, beli tas baru cukup, jalan-jalan cukup. mau nonton BTV kesini cukup. Enak gak? Dah minta cukup aja, nggak usah minta banyak. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua.